Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Oke, pada kesempatan kali ini sesuai info atau inputan yang masuk dari para subscriber semua, dari para teman-teman semua melalui inbox di Instagram dan komen-komen di YouTube mengenai problem-problem yang teman-teman alami dalam penggunaan Kurumi robot vakum KV08. Oke, stay tune. Sebelumnya mohon di subscribe dulu channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info berikutnya. Oke. Pertama adalah bagaimana cara koneksi antara WiFi dengan robot vakum. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu saklarnya. Ketika saklar nyala, baru kita tekan tombol powernya. Setelah tombol power menyala, kita tunggu beberapa detik. Ketika indikatornya sudah menyala, nah kita tekan lagi, kita tahan sampai 3 detik. Nah, akan berkedip indikator WiFi-nya. Nah, ini menandakan sudah terkoneksi dengan WiFi. Nah, sekarang kita ingin coba koneksi dari smartphone kita ya. Kita lihat dulu. Nah, ini coba kita remote. Kita ingin coba konfigurasi ulang ya. Nah, kita add device-nya. Nah, kita klik reset successfully. Kita klik lagi buttonnya. Nah, ini kita koneksikan nama WiFi-nya dan kita masukkan password WiFi-nya ya. Setelah kita masukkan semua, kita next. Nah, perangkat yang digunakan dengan Kurumi Robot. Oke, sedang konfigurasi. Nah, oke, sudah terkoneksi, tinggal kita klik. Nah, ini sedang konfigurasikan ya. Jadi antara smartphone, robot vakum, dan WiFi-nya sedang dikoneksikan. Oke, jika ini sudah di checklist semua, berarti semua sudah terkoneksi dengan baik. Oke, sudah terkoneksi. Jika semua sudah terkoneksi, akan muncul ikonnya ya, Kurumi. Nah, setelah selesai kita masuk. Kita klik tombol start, maka sudah bisa berjalan kembali. Nah, yang kedua, bagaimana ketika kita memakai metode untuk mengepel, tapi robot vakum ini tidak mau berjalan. Nah, yang pertama penyebabnya adalah karena ketika kita mengisi air, nah air ini mungkin tumpah ke bagian lap yang ada di pel itu, sehingga lapel itu basah. Nah, ketika lapel itu basah, nah sensor yang untuk mengecek air itu untuk turun tidak akan bekerja, sehingga terjadilah becek. Ini kita akan coba tutorialkan ya. Ketika pengisian air di metode ngepel ini, pastikan bahwa kain pel ini kering. Karena jika kain pel ini tidak kering, maka sensor yang ada tidak akan bekerja dengan baik, sehingga akan terjadi becek dan roda dan sweepnya itu tidak bisa berjalan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kendala ini yang sering terjadi karena sensor ini tidak bekerja dengan baik ya. Oke, di samping itu juga teman-teman harus pastikan bahwa di roll, roda, dan sweep menyapunya itu terbebas dari rambut-rambut benang, sehingga tidak akan mengganggu pergerakan dari Kurumi robot vakum ini. Jikalau ada sesuatu yang menghambat, pastinya akan ada indikator warning ya di smartphone kita yang terhubung dengan koneksi robot vakum ini. Oke, sekarang kita coba melakukan pengepelan ya. Nah, itu terlihat sensornya ya yang menyala tadi. Oke, sekarang kita menggunakan metode scrub, pengepelan yang lebih high ya, dengan posisi lapnya kering, tapi dengan intensitas turunnya air tuh lebih high. Kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba cara untuk scheduling. Oke, kita masuk ke option, clean reservation. Nah, kita masukkan waktu yang mau kita tentukan untuk schedule Kurumi robot vakum ini. Jadi kelebihannya adalah dia bisa kita set
tanpa harus kita setting manual ya, dan ini bisa recurring ya, berulang. Nah, ini seperti ini yang saya contohkan. Ini saya checklist setiap hari ya, karena melakukan pembersihan di setiap pagi. Ini kita coba ulang. Oke, kita checklist lagi hari apa aja yang mau kita tentukan untuk melakukan pembersihan. Kita checklist semua. Setelah di checklist, lalu kita save. Oke, di sini bisa melakukan settingan ya. Settingan clean modenya mau seperti apa, suction controlnya mau auto, edge, ini bisa kita set ya. Mop controlnya juga bisa kita set, mau mode scrub, high atau low ya. Oke, setelah semuanya sudah kita setting, kita save. Nah, sekarang kita ingin coba untuk merubah jadwal atau schedule-nya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Yang pertama adalah kita hapus dulu schedule sebelumnya. Kita delete. Setelah kita delete, kita add ulang ya. Kita buat schedule seperti sebelumnya tadi. Kita atur waktunya, mau jam berapa kita set waktunya. Oke, kita set ulang waktunya. Oke, kita atur ulang ya waktunya tadi. Terus kita juga bisa setting semuanya lagi. Hari, mau kita pilih harinya saja. Misalkan nggak full 1 minggu. Kita pilih harinya 2 hari sekali, itu juga bisa. Kita set ulang juga clean modenya, section controlnya, dan map controlnya. Itu bisa kita setting ulang ya. Di sini juga schedulingnya bisa teman-teman buat, misalkan ada beberapa schedule, misalkan teman-teman ingin melakukan pagi dan siang hari, ataupun lebih dari 2 kali juga bisa dibuat schedule-nya. Yang penting waktunya teman-teman set aja. Berarti kalau misalkan begitu harus ditambah aja waktu schedule-nya. Nah, ini clean record-nya yang dikerjakan 1 meter perseginya seperti apa. Terus ada beberapa ya sistem upgrade yang mungkin bisa dilakukan di sini. Voice control nih untuk kontrol melalui voice ya, jika teman-teman ingin melakukan ya. Tapi lebih mudahnya sih kita kontrol lewat button-button yang ada di sini aja sih, lebih mudahkan. Nah, ini kalau ingin repair aksesorisnya bisa kelihatan dari situ kalau ada yang kerusakan. Oke, sekarang kita lihat mapnya. Ini map yang sudah dilakukan pemetaan sebelumnya. Nah, ini kalau kita ingin melakukan controlling tadi ya, clean mode, suction control, dan mode controlnya secara langsung. Kalau yang tadi sebelumnya kita set pas di scheduling, kalau ini bisa kita lakukan secara langsung di layar ini, bisa di button cleaning setting ya, di sebelah pause. Sekarang kita akan coba untuk merecharge ya. Ketik tombol pause dulu, lalu klik recharge. Oke, sekarang berjalan. Sedikit tambahan teman-teman, untuk naruh recharge-nya kalau bisa di posisinya itu dimentokkan ke tembok agar mudah ya robot vakum ini untuk melakukan pengecasan. Klik oke, sudah dilakukan pengecasan. Jikalau posisinya tidak ditempel ke tembok, dia akan ngegeser-geser sehingga akan sulit untuk melakukan pengecasan. Dan tambahan lagi, jikalau posisinya ditaruh di bawah kolong, kalau bisa posisinya itu jangan sampai terhalang oleh benda-benda lain karena akan sulit melakukan pengecasan. Oke teman-teman, itu berikut tadi sedikit menjawab ya, mudah-mudahan pertanyaan dari teman-teman di komentar saya dan di beberapa inbox di Instagram mengenai problem-problem penggunaan Kurumi Cafe 08. Semoga ulasan ini membantu teman-teman dalam penggunaan kesehari-hariannya ya. Jikalau teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, direkomendasikan untuk menonton video sebelumnya di link di bawah ini, atau bisa di akhir video ini nanti akan diberikan rekomendasi video yang berkaitan dengan Kurumi Cafe 08. Semoga review-review dari saya memberikan rekomendasi terbaik buat teman-teman dalam penggunaan Kurumi Cafe 08. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.